Hari ini juga tadi sekitar pukul 07.16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil, dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Dua oknum anggota polisi yang ditangkap oleh Satgas Nemangkawi atas dugaan penjualan amunisi senjata api ke kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Nabire resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kedua anggota polisi itu masing-masing berinisial JPO yang bertugas di Polres Nabire dan AS yang bertugas di Polres Kepulauan Yapen. Status tersangka tersebut dikatakan oleh Kasatgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi Kombes Faisal Ramadhani. Faisal mengatakan dari hasil pemeriksaan keduanya diketahui hanya menjual amunisi sebanyak 80 butir. Tidak ada senjata api yang ikut diperjualbelikan oleh kedua tersangka. Faisal menjelaskan tindakan tersebut baru pertama kali dilakukan kedua anggota kepolisian tersebut. Namun begitu, Faisal belum menjelaskan lebih lanjut terkait motif penjualan amunisi itu. Sebelumnya, dua anggota polisi ditangkap oleh Satgas Nemangkawi atas dugaan penjualan amunisi senjata api ke kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Nabire, Papua. Terkait dengan penangkapan dua oknum polisi tersebut, anggota fraksi Nasdem DPR RI, Hillary Brigita Lasut, mendesak aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada dua oknum polisi yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus jual beli senjata ke kelompok teroris KKB Papua itu. Brigita menjelaskan kedua oknum tersebut layak diberikan hukuman mati lantaran sudah menyebabkan banyaknya nyawa warga Papua maupun aparat dari TNI Polri yang melayang di tangan kelompok KKB. Listing 87 itu. 81. Danton ya? Danton ya? Mati. Barangnya. Baru bacok-bacok juga berarti. Sudah merupakan darah belum? Iya. Ini di bawah 800. Kita harus melihat ya prosedur hukum yang berlaku seperti apa. Pihak-pihak yang tentunya berkewenangan untuk menyelidiki hal ini harus bisa menyelidiki dulu sampai sedetail-detailnya dan sampai menelusuri sampai ke dalam informasi ini apakah benar atau tidak, dan kira-kira harus bisa dibuktikan juga siapa yang terlibat di dalamnya. Kalau memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang punya kedudukan atau jabatan yang ikut terlibat, itu harus bisa ditindak setegas-tegasnya. Jadi kalau dari kami sendiri sih, secara pribadi kami tidak ingin membuat ini menjadi hal yang perlu dibesar-besarkan. Saya berharap kemudian pemerintah bisa mengambil fokus saja untuk melakukan tugas fungsinya, supaya kemudian kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan semua yang terlibat bisa mendapatkan efek jerah. Oh, gitu. Kan hari ini sudah jadi tersangka itu Mbak, dua-duanya. Kira-kira menurut Mbak perlu ada pemecatan nggak? Memang kalau saya harus melihat aturannya ya, harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kalau dari saya secara pribadi tanpa melihat aturan, ya harus kalau bisa diberikan hukumannya seberat-beratnya begitu ya, karena ini berbicara terorisme, ini bicara perpecahan, ini bicara disintegrasi, hal yang mutlak diperjuangkan mati-matian oleh founding fathers. Sehingga ketika kalau kita melihat dampak dari yang mereka lakukan, tentunya bahkan nyawa pun rasanya kalau bisa hukuman mati begitu ya. Karena banyak yang menjadi korban dan banyak keluarga di Papua di mana yang kemudian merasakan dampak dari hal ini. Kalau dari saya secara pribadi tanpa melihat aturan, mungkin saya bisa mengusulkan hukuman mati.